Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Pramesti Cahyani dengan nomor induk mahasiswa 0702 11 8182 3167. Dan dalam kesempatan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hybrid learning. Secara konseptual, hybrid learning dapat diartikan sebagai suatu proses yang dimana dikelola oleh pendidik dengan cara mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka ataupun konvensional dengan pembelajaran online atau daring. Selain itu, secara proposisi konten, pada konsep hybrid learning ini lebih mengarah kepada pembelajaran daring dengan jumlah proposisi sekitar 30% sampai dengan 79%. Di dalam penerapan proposisi tersebut, proposisi konten yang disajikan itu lebih mengarah kepada substansial dan diskusi dengan cara daring untuk mengurangi jumlah pertemuan tatap muka atau konvensional. Konsep hybrid learning juga diharapkan membawa perubahan besar, yaitu dengan adanya materi pembelajaran dengan sengaja dirancang, dikembangkan, serta dibagikan kepada orang-orang yang mengaksesnya, sehingga mereka tidak memiliki keterbatasan untuk mempengaruhinya dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, Benhal pada tahun 2018 mengemukakan bahwasannya konsep hybrid learning dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep pedagogologi, yang kedua, konsep teknologi, dan yang ketiga, konsep teori pembelajaran. Terdapat beberapa alasan perguruan tinggi menggunakan konsep hybrid learning ini dalam suatu proses pembelajaran. Yang pertama, hybrid learning merupakan cara aman bagi dosen ataupun unit kerja dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, hybrid learning juga menawarkan solusi bagi harapan generasi terkini terhadap teknologi tinggi dan pembelajaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, hybrid learning ini memiliki potensial untuk penghematan biaya dan waktu dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, hybrid learning ini memiliki potensi untuk mengurangi beban pemakaian ruangan, yang dimana dalam konsep hybrid learning ini lebih dilaksanakan pada konsep online atau daring. Pada proses pembelajaran hybrid learning ini, terdapat 4 model pembelajaran. Yang pertama, atau model yang pertama, sepenuhnya kurikulum online dengan pembelajaran tatap muka sebagai pilihannya. Yang kedua, sepenuhnya atau sebagian besar kurikulum online dengan kadangkala memerlukan kelas atau laboratorium komputer. Yang ketiga, atau model ketiga, sepenuhnya atau sebagian besar kurikulum online dengan pertemuan peserta didik setiap harinya di kelas atau laboratorium komputer. Sedangkan yang terakhir, atau model yang keempat, pembelajaran kelas dengan komponen penting secara online dilakukan di luar akses ataupun di luar hari sekolah. Dalam proses penerapan hybrid learning ini, terdapat beberapa dampak penerapannya. Yang pertama, tidak terdapat batasan yang kaku antara sepenuhnya pembelajaran tatap muka atau konvensional dengan sepenuhnya pembelajaran online atau daring. Yang kedua, pembelajaran online berbeda dengan pembelajaran tatap muka, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, materi pembelajaran berbasis teks sangat kurang efektif dibandingkan dengan animasi, video, simulasi, dan bentuk-bentuk komplikasi lainnya dalam penunjang proses materi pembelajaran. Yang keempat, kehadiran perangkat lunak yang mengelola kelas dapat menjadi karakteristik pembeda antara kelas yang sepenuhnya dengan kelas yang berbasis hybrid learning ini, karena hybrid learning ini lebih mengarah kepada kombinasi kelas tatap muka atau konvensional dengan kelas yang berbasis online atau daring. Sebagai proses pembelajaran, hybrid learning ini memiliki 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pembelajaran, karena hybrid learning ini lebih mengarah kepada pengkombinasian antara penerapan pembelajaran tatap muka atau konvensional dengan penerapan pembelajaran online atau daring. Yang kedua, hybrid learning ini mempunyai manfaat sebagai potensial transformatif yang dimana nantinya memberikan kesempatan kepada institusi untuk menerima teknologi sebagai suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat meningkatkan hasil belajar, termasuk di dalam tingkat yang lebih tinggi, karena pada konsep hybrid learning ini lebih mengarah kepada proses-proses pembelajaran skill dibandingkan dengan pembelajaran teori. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.